teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Kali ini saya mau membahas soal pertandingan antara Indonesia melawan Vietnam. Akhirnya Vietnam bisa mengalahkan Indonesia dengan skor tipis 1-0 setelah 3 kali pertandingan beruntun, dan mereka harus menerima kekalahan di pertandingan kali ini. Di event Piala AFF mereka menang 1-0 ya. Mereka bermain di kandang mereka sendiri dengan dukungan penuh dari supporter mereka. Dan ya, kita harus mengakui bahwa permainan Vietnam ya, mereka mendikte kita sepanjang 90 menit dan nyaris kita tidak punya shoot on goal, bahkan ya satu shooting yang tidak mengarah ke gawang pun kita tidak ada, teman-teman. Sedangkan mereka itu di masuk 70 menit babak kedua, saya pikir mereka sudah sampai 12 shoot tadi itu, teman-teman. Jadi memang secara permainan kita kalah, dan sebenarnya tidak apa-apa menurut saya, teman-teman, karena mereka sebagian besar mereka kasih turun pemain senior, sedangkan kita itu pemain U22 ya. Kita pakai U22 saja mereka hanya menang 1-0 gitu ya. Mereka susah sekali menembus pertahanan Indonesia, dan memang Indonesia sepanjang 90 menit yang menerapkan permainan bertahan total, teman-teman. Jadi ya, kita masuk ke sepertiga lapangan mereka saja itu agak sulit, teman-teman. Dan ya, kita lihat di ya babak kedua mereka mencetak gol karena ya salah ya komunikasi di pemain belakang kita, saya pikir seperti itu, teman-teman. Dan di sini ada yang saya mau kritik soal STY, teman-teman, di mana di pergantian di babak kedua Robby Darwish itu masuk, teman-teman. Ya, saya agak tidak terlalu srek ketika Robby Darwish ini masuk, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari pertandingan sebelumnya waktu lawan Laos, dia itu sering salah umpan. Tadi juga sama. Mungkin main hanya sekitar 15 menit si Robby Darwish itu. Ya, dia main posisinya di center back, tapi umpannya salah, staminanya itu masih bagus. Untung saja tidak bisa dikonversikan jadi gol sama pemain Vietnam itu. Dan sini yang saya pikir, apakah tidak ada opsi lain gitu selain Robby Darwish? Karena kita tahu Robby Darwish ini ya sering melakukan kesalahan elementer gitu. Bahkan untuk passing pun masih salah dia gitu. Itu yang menjadi ya tanda tanya untuk STY gitu. Tapi kita lihat secara permainan memang kita kalah dari Vietnam. Mereka dikte kita habis-habisan, dan kita harus akui mereka menang 1-0. Dan dengan kekalahan Indonesia atas Vietnam ya 1-0, ya kita dipastikan akan turun ke peringkat kedua. Karena di ya, klasemen sebelumnya kita ada di peringkat 1 ya, dan Vietnam ada di peringkat 2. Sekarang berbalik gitu, Vietnam ada di peringkat 1 dan Indonesia akan ada di peringkat kedua. Terakhir Indonesia akan lawan Filipina. Nah, Indonesia sudah bisa dipastikan lolos ke babak semifinal, teman-teman, karena Filipina dan Laos tadi sore mereka bermain imbang ya 1-1, dan Indonesia masih bertengger di ya klasemen kedua. Saya pikir Indonesia akan lolos ke semifinal. Ya, bersyukur, teman-teman, dari 4 laga kita ya kalah sekali, dan saya pikir lawan Filipina kita bisa menang lah lawan Filipina. Ya, tapi kita tidak bisa anggap remeh mereka juga. Secara Filipina juga permainan mereka bagus, dan kita menurunkan pemain U22. Ya, sudah dari awal saya bilang jangan taruh harapan yang tinggi, ekspektasi yang tinggi sama pemain-pemain ini, karena memang ya yang dibutuhkan sama STY itu regenerasi gitu, teman-teman. Jadi ya kita tidak bisa berharap banyak sama mereka. Ya, saya sudah prediksi kalau Indonesia pasti akan kalah, karena di sepanjang pertandingan dari awal sampai berakhirnya pertandingan di 90 menit terakhir, saya pikir kita tidak ada satupun serangan yang cukup membahayakan Vietnam. Sedangkan Vietnam kita lihat ada berkali-kali itu mereka mengancam gawang kita. Cuma ya kita punya kiper juga bermain bagus malam ini, dan sayangnya kita harus kebobolan 1 gol, dan kita harus mengakui itu, teman-teman. Oke, jadi secara pertandingan kita kalah semua, teman-teman. Jadi mereka yang mendikte kita malam ini. Tidak apa-apa, karena mereka baru sekali menang, dan 3 kali pertemuan beruntun kita kasih kalah mereka dengan pemain senior kita. Nah, setelah ini mungkin ada yang buat statement ya, tanpa pemain naturalisasi Indonesia bisa apa ya. Kita biarkan saja, karena sekarang ya posisinya kita kalah gitu. Tidak apa-apa, teman-teman, karena ya yang kita turunkan itu U22. Ya, kita turunkan U22 saja mereka susah payah untuk kasih kalah kita. Apalagi kalau kita kasih turun senior, ya habis mereka. Jangan senior, habis. Bukan habis kalahnya, tapi ya rusak semua pemain kita nanti di kungfu sama mereka. Itu tadi saja di babak pertama itu sudah ada kungfu-kungfuan itu, untung tidak terlalu berbahaya. Oke, teman-teman, kalau kalian punya pendapat silahkan tulis di kolom komentar, dan terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.